Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jejang Jamaluddin akan mempresentasikan yaitu tentang filsafat ekonomi Islam. Yang pertama, Islam dan teologi tauhid. Secara sematik, Islam berasal dari kata salima, artinya selamat dan penyelamat, damai dan kedamaian, serta pasrah, tunduk dan patuh kepada Tuhan, dan dengan kepatuhan seseorang kepada Tuhannya, maka akan selamat dan akan mendapatkan keselamatan untuk melahirkan kedamaian bersama. Seorang muslim adalah seorang yang dapat menyelamatkan sesamanya untuk mencapai kedamaian hidup bersama dengan patuh dan taat kebenaran ajaran Tuhannya. Secara simbolik, maka keselamatan dan kedamaian bagi sesama ini diperlihatkan oleh setiap muslim dalam bentuk mengakhiri sholatnya dengan ucapan salam kedamaian atau keberkatan dan kasih sayang Tuhan untuk manusia di sampingnya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, telah menciptakan kepada kami Abu At-Harith Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Shart al-Misri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab dari Amru bin Al-Harith dari Yazid bin Abdul Habib dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amru bin Al-As keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang berbagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Tauhid sebagai landasan fundamental ajaran Islam. Jika kita melihat secara Islam, maka teologi tauhid ditawarkan sebagai solusi atas krisis teologi yang terjadi dalam masyarakat Arab jahiliyah saat itu, di mana suku-suku Arab mempertuhankan berhala berbagai pencerminan dari penuhanan pada kekuasaan dan kekayaan, dipandang segala-galanya dan mereka kemudian mempertuhankannya. Tauhid sebagai pembenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah merupakan dasar agama Islam yang mengajarkan bahwa Allah merupakan pondasi dasar dan awal mula segala sesuatu yang bersifat Islami. Tauhid teologi. Tauhid sebagai pandangan hidup seorang muslim sesungguhnya menjadi dasar dalam memandang semua aspek dan semua hal dalam kehidupan ini. Karena itu, tauhid merupakan prinsip dasar ajaran Islam yang bukan hanya menyangkut pandangan teologis saja, tetapi juga pandangan kosmologis, antropologis, dan kebudayaan. Tauhid kosmologi. Realitas kosmologi adalah realitas yang melekat dalam diri manusia, dan manusia tidak akan pernah biasa melepaskan diri dari realitas kosmologi ini. Karena manusia lahir dalam ruang kosmologi, terbentuk dari berbagai unsur kosmologi, dan hidup serta mati dalam ruang kosmologi. Tauhid antropologi. Secara individual, manusia tidak pernah terlihat dalam rencana kejadiannya, baik secara awal kelahirannya yang tidak pernah direncanakannya sendiri karena ia lahir melalui proses yang ditentukan oleh kekuasaan di luar dirinya. Sejak dalam kandungan yang menjadi tempat berkembang dari sperma dari ayahnya maupun induk telur dari ibunya, warna kulit, jenis kelamin, serta tempat di mana ia dilahirkan. Tauhid kebudayaan. Kebudayaan adalah wujud dari dialektika kreatif manusia untuk menjawab persoalan hidup manusia yang dihadapkan kepadanya. Karena itu, dalam setiap kebudayaan selalu ada trilogi dimensional, yaitu dimensi teologis, kosmologis, dan antropologis yang tidak biasa dipisahkan satu sama lainnya. Dalam setiap kebudayaan,
baik dalam proses maupun dalam produknya. Tauhid masa depan. Secara umum, masa depan manusia pada hakikatnya merupakan kesatuan dengan masa lalunya, karena manusia bermula dari Tuhan dan berakhir juga pada Tuhan. Tauhid sebagai pandangan hidup dalam Islam. Dalam Islam, tauhid merupakan prinsip dasar ajaran Islam yang harus dijabarkan dalam berbagai aspek kehidupannya, baik sosial, publik, ekonomi, hukum, budaya, dan maupun agama. Tauhid membawa manusia pada tindakan etis yang mana segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik dan buruknya atau layak dan tidak layaknya, dapat ditentukan lewat keberhasilan pencapaian subjek moral di tengah berbagai tantangan kapan saja, di mana saja, baik yang datang dari dalam dirinya sendiri atau maupun yang datang dari lingkungan sekitarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.